Shalom, hari ini kita akan renungkan Kitab Keluaran pasal 26 dan teksnya ayat 15 sampai 37. Sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 30. Membuat papan dari kayu penaga yang berdiri tegak sebagai dinding kemah suci. Paragraf yang kedua ayat 31 sampai 37. Membagi tempat kudus dan tempat maha kudus dengan tabir. Kesimpulannya, papan adalah bahan untuk dinding kemah suci. Papan itu tiap-tiap panjangnya 10 hasta, lebarnya 1,5 hasta. 20 papan pada sebelah selatan dan utara masing-masingnya. 6 papan pada sebelah barat dan 2 papan pada sisi belakang. Itu semua memasang bersatu dengan per-5 papan. Tabir itu juga menjadi pemisah antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Itu juga melambangkan tempat yang mengecualikan dalam perlindungan Tuhan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan memberitahukan ukuran dan posisi papan-papan untuk itu dijadikan dinding kemah suci. Kedua, Tuhan perintahkan akan memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus. Juga ceritakan tentang posisi perabotan-perabotan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, perlu 46 papan dari kayu penaga supaya menjadi dinding kemah suci. Itu akan didirikan 20 masing-masing di sebelah selatan dan utara. Juga akan didirikan 6 papan di sebelah barat dan 2 papan di sebelah timur. Musa dan orang Israel harus mendirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepada Musa di atas gunung itu. Kedua, orang Israel akan membuat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmiz dan linen halus yang dipintal benangnya dengan ada kurungnya, buatan ahli tenun. Itu menjadi pemisah bagi Israel antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ketiga, tutup pendamaian diletakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus, dan meja roti sajian dan akan ditaruhnya di depan tabir itu pada posisi utara, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Jadi aplikasi hari ini, pertama, membangun jembatan kerajaan Allah di dunia ini dari kebersamaan orang-orang percaya. Kemah suci juga dengan kayu penaga dan dengan tabir dan dengan tutupan dan dengan yang lain-lain, semuanya itu gabung dan menjadi satu tempat, salah satu kemah suci. Kita juga harus membangunnya jemaatan kerajaan Allah dengan kebersamaan orang-orang percaya. Kedua, khususkan posisi dan waktu untuk Tuhan di dalam kehidupan Anda. Tuhan sudah jelaskan posisinya mana-mana, dan itu harus fungsinya mana-mana, apa-apa. Kita juga harus jelaskan posisi dan waktu di dalam kehidupan Anda untuk Tuhan, untuk mengecualikan dan membedakan dari kehidupan sendiri. Ketiga, menetapkan roti hidup dan terang sejati di dalam kehidupan Anda dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dimanapun bisa merenungkan firman, dimanapun bisa membaca kitab, untuk itu menetapkan roti hidup terang sejati itu dengan Alkitabnya, dimanapun taruh aja. Jadi PR praktik hari ini tetap meletakkan Alkitab di mana-mana supaya terus baca dan renungkan firman. Juga khususkan tempat dan waktu supaya bergaul dengan Tuhan. Waktu itu tetap fokuskan hanya baca Alkitab, renungkan firman, dan berdoa untuk bergaul dengan Tuhan. Melalui ini kehidupan kita
pasti berubah. Dan orang-orang yang begitunya bersama-sama di sanalah akan menjadi tempat kudus yang Tuhan diami. Kita harus usahakan tentang itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.